Kok bisa-bisanya seorang Guntur Nurpuspito itu didatangi langsung sama timnya Mas Dani, WA. Oh WA. WA, saya nggak tahu juga dapat nomornya dari siapa. Cuman WA. WA, bro iki Dani. Nah, teman saya kan banyak yang namanya Dani. Apakah batin itu berpengaruh sama suara bunyi-bunyian, atau sama tempo, atau sama opo, Mas? Karena aku lihat di Mr. Bean itu, ngene muni, ngewek. Awal Mas, ya bener Mas? Iya. Aku memang rada hati-hati Mas, kalau Leto itu kolaborasi sama orkestra ya Mas. Aku rada mundur mesti. Sik orkestra sing piye iki? Nek Wapres ya grade piro ya tadi? Siapa? Wapres. Itu ada cerita loh dengan Wapres itu. Nah, piye. Ceritanya piye? Waktu itu kan naik ketor, ini cerita lagi. Cerita. Sukun ini kendel. Maaf loh, Sukun ini story, cerita lah. Konduktor yang bener-bener konduktor itu ya ada di Jogja. Siapa Mas? Jogja mana itu? Siapa kuwi? Tebak. Orang ngerti aku nek dunia ini siapa kuwi? Dulu sekarang settingnya baru karena menjelang akhir tahun biasanya terus ada penyesuaian untuk menjelang kontrak baru besok di 2026. Jadi kita nyoba setting yang baru. Tempat baru. Betul. Apa sih sukun iki? Jadi tes gitu loh. Tes. Besok kalau 2026, 27 itu kita nyoba setting yang baru. Wah, ternyata ini dicoba. Karena terbukti ketika kita gabung sama Sukun itu kondisi efisiensi tidak ngaruh sama kami ya. Ada Sukun kok efisiensi ki ngopo? Sukun kok efisiensi ya Terus ora. Guntur. Iya. Negara mulai efisiensi. Sukun ya malu no Sukun Ya malu, efisiensi. Sukun. Malu. Settingnya anyar kok. Efisiensi itu S-nya apa? Sukun. Makanya nggak ada efisiensi di Sukun. Gimana sih? S-nya apa? Sukun. Apalagi kita punya bintang tamu yang ada hubungannya sama S. Guntur Nurpuspito. Memaksakan diri ya. Mas Guntur, ini kita orkes. Aransemen juga. Mas Nur Guntur Puspito. Iya, Guntur Nurpuspito. Mas Guntur, ini kita ada di Sebat dulu, di mana kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh. Saat jadi ngeri ya. Iya tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh Mas? Memang tokoh, iyalah. Sampai coba sebenarnya Mas, tokoh apa yang belum pernah disukun? Sebutno. Kita punya jawabannya. Siapa? Musisi, tahu. Was komplit. Sukun. Stand up, oke. Akademisi, sudah. Kejawen? Kejawen, sudah. Nah, ya kejawen itu yang klinik barusan itu ya. Seni tari? Tari sudah. Sinden sudah. Sudah. Semua sudah. Sukun Yang belum itu. satu. Belum perpanjang. Nah ini 2026 ini sudah November tapi Sukun itu kok belum WA gitu loh maksudnya. Gimana? Hasil kita itu nggak tahu itu 2026. Guntur Nurpuspito. Oke. Kebanggaan Jogja. Karena Mas Guntur ini ternyata tanpa orang tahu sudah berkali-kali ngatasi orkestranya Dewa 19. Orkestranya Mas ya? Orkestral ya. Jadi kalau Dewa 19 main yang kolaborasi dengan orkestra atau aransemennya ada orkestranya. Nah, sing ngatasi ya beliau ini. Dan ingat kerjasama sama Mas Dani itu, Angel loh ya. soalnya musisi Mas ya, telinganya kan mesti rewel tuh Mas. Iya, Nah, punya treatment sendiri sih kalau cuma orkestra sama Leto gampang. Gampang nih aku. Atop kayak Nah aku gampang. kayak Sukun Rongslop manut. kamu tonggo desa. Kan nama Mas Dani Ahmad Dhani, Dewa 19 kan cukup menakutkan bagi para musisi Mas ya. Dalam arti menakutkan tuh karya-karyanya yang setiap tahun ditompo. Orangnya juga ngelesteng Mas ya. Ya orangnya juga opanane cepat ceplos gitu. Kok iso ngubungi wong Bantul? Awalnya Bojone bakul batik misalnya. Sebenarnya itu saya sampai saat ini nggak tahu siapa Mas yang merekomendasi, bahasanya yang merekomendasi ya. Dan memang saya sengaja nggak mau cari tahu sih sebenarnya. Tapi alasannya sih saya nggak mau berbesar kepala aja sih sebenarnya. Cuma menurut saya
Mas Dhani kan nggak mungkin sembarangan cari orang gitu kan ya. Gitu. Jadi saya pikir yang merekomendasi dan yang direkomendasi semoga Sudah tidak ngitung lah mengecewakan ya. Sudah ngitung lah ya gitu ya. Ya kurang kira-kira gitu. Aku nggak tahu Mas ya, setahu saya ada berapa orang Jogja yang terlibat di timnya Mas Dhani. Ada Mas Heldi. Untuk Musik ya? di produksi musiknya ya. Mas Heldi itu dulu di RCM. bagaikan Mas. Dulu bagaikan. Band Jogja Tekno ya. Ya, Terus Mas Guntur. ya orkestranya saya. Siapa Mas, dapat musik produksi itu? Kalau Heldi lebih ke ini ya apa? Kalau misalnya Dewa event gitu atau main di mana itu dia yang sering buatkan opening gitu. Opening musiknya sama Vega Antares. Oh iya Mas. Ya, Vega. setahu saya yang aktif itu sih. Oh Jogja loh Mas. Jogja, sekarang Heldi domisili di Jogja. Oh, oke. Dan ini bagaikan mau promosi lagi, boleh ya? Boleh, Bagaikan mau rilis single. Mau rilis single? Iya. Skena tahun 2000-an 2000. awal ya. Iya. 2004, 2003. Saya termasuk dalamnya salah satu. Ya, Oke. Ya, lanjut. Nah, kok bisa-bisanya seorang Guntur Nur Puspito itu didatangi langsung sama timnya Mas Dhani? WA. Oh ya. WA. Saya nggak tahu juga dapat nomornya dari siapa. Cuman WA. WA, bro, iki Dhani. Ah, teman saya kan banyak yang namanya Dhani. Dhani Pecelele atau Ono Mas Dhani Pete, Dhani Pete, kan Dhani ya. Bas, Dhani yang Bas, Koetika, mana akeh. Ternyata Dhani Dewa. Dhani Dewa. Mengenalkannya apa Mas? Halo, saya Dhani. Bro, Anda iki siapa? Dhani. Anda siapa? Bro, iki Dhani. Udah gitu aja. Terus sempat curiga Mas. Waktu itu Mas Dhani kan udah ganti nomor. Waktu itu profilnya Soekarno, Bung Karno. Ngefan banget, idola banget tuh Mas Dhani. Sempat curiga. Terus gayanya sok kenal Kak. Halo Mas, apa kabar? Balas lagi, ngirim list lagunya Dewa, sak jadwalnya. Langsung? Yo, merinding aku. Wah, jadwalnya merinding Mas. Kami Mas, ya jadwal Aku seneng. ki sopo Mas, Mas. koyo di WA lho. Situ, begitu dia WA, ngirim jadwal itu jadwal terdekat sejak di WA itu berapa bulan? Cuma sekali tok waktu itu Enggak, sih jadwal. Oh iya, itu kapan? Berapa Terdekat selisihnya? berapa? Selisihnya berapa? Itu waktunya. Ah. Itu pas pandemi itu Mas, Oktober. Bukan, tadi jalan sekarang di WA. Itu jadwalnya itu kapan? Kapan? H plus berapa setelah Oh, WA? 2 minggu kemudian apa ya? Kon garap orkestra 2 minggu. 2 minggu kemudian. Berapa list lagu? Lagunya bro? 16 apa viral itu? Hah? Sekitar 16-an lah, 16-an. Terus Wah piye? itu mending itu Mas. Wah yang udah event gede enak itu orkestra kan Mas Dhani bikin tajuk baru kan untuk Dewa sama orkestra itu Night itu orkestra namanya. Wah itu serem Mas. Sampai 30, 32, 35 lagu. Itu lagunya juga judul konsernya juga idiomatik albumnya Queen ya. Night at the Kalau Opera. Opera, Ya. ya. Karena memang dia Mungkin penggemar karena Queen. mengidola, iya sih. Mengidolakan juga. Masih ingat nggak 16 lagu itu apa ya Mas? Hits-hitsnya jelas ya? Ah, jelas Iya, apa ya? Jelas itu. Dan yang waktu itu kan yang nyanyi Mas Ari Lasso waktu itu. Oh, oke. Berarti sudah gelut sama Once ya? Waktu itu? Tapi belum, nggak tahu juga sih Mas ya. Lu kok enggak tahu punya teman sampai ini? Orang baru toh. Saya tuh tipikal orang nggak pernah mau ngurusin urusan orang lain. Beda kalau dia masih dulu konflik. Mas Pak tapi konflik sih. Aku mau bodoh aku. Oh, aku takon yuk. Kan aku takon. Nek ora ngerti kan ora apa-apa ya Mas yo. Belum, kalau pandemi kayaknya belum. Awal tuh kayaknya Belum ya, belum gelut ya. Baru 2 tahun ini ya, 2 tahun Iya. ini ya. Tapi waktu itu Mas Once nggak diajak kan berarti sudah gelut. Anu ya mungkin ya, wes ono Gelut. Enggak, Indikasi. Mas Once WA juga sama arranger lain. Bro, ini Once. Bro ini Once. 16 lagu. 16 Terus lagu sampai sekitar minggu. Ora turu loh Mas 16 lagu rong minggu. Berarti satu hari 2 lagu tuh Mas. Nah, satu lagu hanya Anda 14 hari sama 16 lagu kok. Iya, satu hari bisa 3 lagu karena waktunya masih kudu dikurangi latihan toh. Iya itu saya itu Iya. rekaman sih lebih ke jadi kan Mas Dhani karena selalu bikin sequencer kan. Oh untuk iya, backup. iya, Jadi oke. itu sebelum hari H itu rekaman orkes dulu 2 hari Mas. 2 hari. 16 lagu itu. 16 lagu itu 2 hari. Oke.
Jadi kayak ya sequencer ya. Bikin Bukan sequencer. beli live Iya. gitu ya. Jadi ya kurang lebih efektifnya seminggu lah mas. Berarti kalau Dewa seminggu 19 itu kalau live semua klik ya Mas? Pakai klik ya, iya, semua ya? Pakai klik semua. Oke. Pakai klik semua. 16 lagu berarti jenengan nggarap, Spilius, terus Ngerti sih beli mas. terus langsung rekaman. Rekaman. Rekamannya sampean tok dewe atau dibantu orang. Player yang akan main ya itu juga yang rekaman. Oh, Itu oke. sebanyak Neng rekaman ini di Mas di mana? rekamannya. Sebelum Mas Dani nyewa gedung untuk kantornya Naked Orchestra itu rekaman di rumah. Rumahnya Mas Di Dani. rumah. Rekamannya di Jakarta? Iya. Oh, tak kira di Jadi, sini. Tapi itu karena Mas Dani kan selalu kalau Naked Orchestra itu minim 54 piece, itu minim Mas. Apanya? Playernya orkestra, jadi string, woodwind, brass wind, sama percussion itu harus per hari, nggak bisa langsung gabung. Karena kapasitas tempat ya. Oke, jadi overdub itu ya. Jadi semenjak ada kantor ini, baru mau coba saya treatment, string, sama tiup, sama percussion di kamar sendiri-sendiri, jadi bisa langsung Live. live langsung. Jadi Di hari yang sama ya? secara efektif, jadi efektif kan mas. Enggak. Nah, jenengan player anunya tetapnya berapa? Timnya Timnya, Guntur Nur Puspito itu bro. Ada sekitar 24-25 mas. Jogja kabeh. Jogja semua. Wah. Tapi yang sudah ada yang sudah domisili Jakarta. Ada yang masih domisilinya masih sebatas ngekos, bukan yang sudah pindah kependudukan Nggak ya. apa-apa, rojone sing ngarso dalem toh. Masih dong. Ya wis Masih. kuwi sing penting kok. Yang penting Masih. Ya, Mas, itu. langsung diiyoi sama Mas Guntur ya? Apa alasannya diiyoi Mas? Kan tantangan loh Mas. Itu kan kerjaan agak mustahil sih, Nek. Nah, aku ya kan aku nggak mampu, pasti nggak Iya. mampu ya mengerjakan orkestra 16 lagu 2 minggu sak rekamane. Saat rekamannya. Sak rekamane. Itu kan Apa ya? Ya BU. apa KPR urung urung lunas. ini alasan utama sih saya. Apa wis diparani DC apa piye ngono lho. Enggak ada Mas Guntur aman. Apa mana kondisinya pandemi mas? Oh, ada yang pandemi. Tapi kan Mas Dek. Guntur istrinya jualan batiknya banter Mas. Tapi semua pas Ini pandemi kan pandemi loh. ambruk ya Mas ya. Pandemi loh. Betul. Itu namanya rezeki ya Mas ya. Rezeki banget nek iki. Rezeki. Rezeki masa ora Rezeki disikat kesempatannya ya toh. Sampai ada, jadi saya mikirnya kan, wah ini pertama dan terakhir gitu ya. Iya. Selesai acara, besoknya saya by WA, saya pamit. Pak D, waktu itu saya masih manggil Mas Dani itu, Mas Dani, Mas, terima kasih sudah diberikan pekerjaan, Kesempatan, ya. kondisi kayak gini. Jawabannya mantap. Dah, wis tekan Yogyo ini, rano seminggu Mas. WA meneh. Waktu itu Oktober, Mas, Desember lagi ya. Alhamdulillah. Bar Desember, Mas, Februari, Maret. Nah, karena sering kondisi pandemi ya, Mas. Ada selentingan di antara teman-teman orkes, buat digilir. Karena yang lain nggak ada, Mas, orkes pada waktu itu. Oke, Mas Player ya? player. Jadi Nggak ada, karena pandemi kan. karena kondisi player orkestra itu kalau teman-teman nggak tahu ya, itu kan tidak seperti band. Kalau band kan anggotanya tetap. Tetap, Ya, ya, Kalau- member ya. Kalau Kalau orkestra nggak. itu cabutan Freelance. lah Mas ya, Ya, freelance ya. freelance. Tuh, dan di Jogja ini kan sangat Sangat banyak. ono orkestra iki, ono Sangat persiran, banyak. ono segala macam tuh ya. Nah, Mas Guntur kan sebagai cahlawas orkestra kan ya temennya banyak gitu. Jadi selentingan itu tadi agak masuk akal ya Mas yo. Sisi gue kok mengomong selawe kayak terus ya, Mbok. Mas Mbok yo gentenan gitu. Piye Mas ngedepi? Iki konco lho ya. Iya, Konco kan angel ya, karena terus. saya juga berawal dari player juga kan, jadi ngerti paham Keresahan. bagaimana. Iya, Benar-benar. apalagi kondisi pandemi kan. Akhirnya gilir. Oh, yang ini udah, besok lagi ini gilir. Oh. Yang Ora masalah ya Mas ya? Ora masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Kemampuannya rata-rata juga api-api kabeh Mas ya? Ya, itu sudah bagiku itu prinsip, Mas. Karena Skill setidaknya nomor 1 pokoknya ya. ya, Skill ya? Karena setidaknya minimal saya harus minimal banget itu player yang ikut saya itu grade 5.
Grade Oke. 5 itu. Ono kuwi Ada ya. ukuran dari ini sih sebenarnya Mas. Salah satunya adalah Iya, iya. etude apa yang dimainkan oleh Oke. para player. Grade 1 ya apa syaratnya? Nah, ini coba dulu. Itu enggak- apa sih dimainke? Kebanyakan khususnya kalau untuk string ya, itu kan ada yang dari Suzuki. Nah, jadi sebenarnya itu bisa dicontohkan, diberi contoh, itu kalau melihat buku dan cara mainnya sebenarnya Mas. Oke. Jadi kalau aku terangkan sekarang, mesti jenengan berdua, kayak apa ya. Jadi dari Anda ngeramaikan kalian berdua. Karena kan berdua. Sukun Mas ya, sukun. Sebelum ada podcast ini kita sudah belajar etude. episode 2 tak siapke. Oh, rasa. Memang kita nggak tahu apa-apa, makanya kita tanya ke Mas Guntur. Ya itu. Jadi, saya sukun nih. Tolak ukurnya dari itu. Oke, Dari terus etude disebut grade. aja. Satu. Etude sing level 1, grade 1. Ini iso main ke etude apa? Kayak ini, Misalnya, si 1 sampai 2 kalau ada lagu yang jenengan berdua pernah dengar Twinkle Twinkle Little Star, Ya. Oke, itu Mini screenshot. What in G. 1, 2. Nah ya, itu kalau masih sebatas itu saya nggak akan pakai. Oh, iki grade loro lah iki ya. Iya, itu minimal Oke. grade 5. Terus grade 3. Grade telu Lupa apa teh? Atau lupa lupa. udah nggak hafal ya saya Mas. Ayo kudu apal. Nah, sesuk episode luru Mas. Nek diundang. Oh ya, jaluk Tapi kepanjangan. apa meneh sing luwih yang lebih Di sulit? atas. Yang lebih sulit kan bisa Minimal pasti. ini Mas, minimal kalau untuk string Misalnya iso itu ke main secara simfoni, ya number 9 apa? itu jadinya akan berhubungan Mas. Secara scale Betul. permainan tangga nada itu kalau string biola khususnya karena saya anak biola minimal dia sudah minimal banget sudah harus bisa main posisi 5. Posisi 5 itu berarti 1 2 3 udah naik berapa ya? Pojok, pojok. Senaruh cilik. Enggak belum tengah lah. Tengah. Oh belum aja Mas ya? Masih tengah ya? Itu udah udah grade scale 7 8 kalau itu bisa sampai wah dan itu kan tidak mungkin dimainkan dalam mungkin kalau misalnya ada komposisi klasik ada Atau Kalau mungkin dia untuk- solois ya. bisa jadi ya. Tapi kalau dalam orkestranya Dewa kita ora lah ya tekan Iya, semono. aku nggak butuh solis di Nggak orkestra butuh Mas. solis, Iya, ya. karena solis itu tipikalnya biasanya individu ya. Iya, iya. Contohnya apa? Apa? Ambo, golek sing individual. Iya, karena memang kalau solis itu apa ya, karakternya itu susah untuk ensemble gitu loh. Terkesan menonjol sendiri. Oke. Berarti minimal grade 5. 5. Grade 5. Tengah ya, maksudnya tengah ya? ya. Oke, grade 5. Kuwi Syukur bisa dapat 7. Wah, apik banget. ya Tapi rata-rata pemain yang intinya itu antara 5 sampai 7. 7 ada. ada beberapa juga. orang jenengan sudah Ada. identifikasi ya. Oh, Ada. cah iki pitu iki, cah iki. Tapi biasanya kalau mau ngajak pemain yang grade 7 itu bisa 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya. Oh, karena laku. Laku banget. Oke. Oh, gitu, Mas? Yo kabeh Mesti laris karena freelance kan. Mereka tidak ada kontrak. apa ya kuwi di mana-mana. Serba Suki mau biyo ya to Mas. Iya. Nek untuk oleh golek sing anu ya ragate kudu. Mesti ragat nyang-nyangane waktu Iya. itu juga harus. Oh iya sih. Ya tapi itu memang secara natural kompetisi berjalan seperti itu. Iya, Mas. betul, toh. betul. Nek duitnya dhuwur mesti ya dipingini wong gitu. Betul. Gitu. Betul, Mas. Nek wapres ya grade piro ya tadi? Siapa? Wapres. Sendi, Bapak Sendi. Ora, terus Mas. Jelas ke saya dirampoke. Kan Maksudnya, kan kan wapres itu ada grade-grade-nya, grade ada 1, banyak 2. negara. Iya. Ah. Negara mana dulu? Burkina Faso. Wah. Nah, Burkina Faso itu kan ono grade 1, grade 2. Ya, Nek wapres Burkina Faso kayak gini grade berapa gitu loh. kan Tapi aku bertanya. ada cerita loh dengan Wapres itu. Nah, piye. Ceritanya piye? Waktu itu kan anak cater. Ini cerita lagi. Cerita. Sukun ini kendel. Maaf loh. Sukunya sih story, cerita lah. Ese ngerti ra sukun ini sejarah. Story sejarah Suloyo. Jadi waktu anak orkestra main di Solo, sehari sebelumnya apa sesudah sebelumnya Mas Dhani ada kunjungan politik ya mungkin ya. Pengen sowan. Pengen sowan. Terus ditanya wartawan si Mas Wapresnya, kemarin jadi ketemu Mas Dhani? Oh, enggak, saya kemarin itu cuma pengen nonton Mas Guntur kok. Oh. Wah gila Mas Guntur dikenal toh. Cair loh Mas. Elok no. Terus punya cair, obrolannya cair. Ono ditera ngono kuwi di ngono. Mas cuman ora ono ya ngopo, ora sah. Lo kan nggak semuanya harus uang Mas. Zaman now. Tanah bisa. Zaman now. Kui apakah memang benar-benar terjadi nih jeneng saya disebut Mas Wapres ini anu loh.
Cuma pengen nonton Mas Guntur. Bukan yang Bantul. Tanggone Patup. Ya kalau cuma disebut orangnya, Mas Haprus kan juga nyebut. Iya Apa? sih. Iya sih. Bapak nyebut. Itu dikata ya Mas ya. Enggak apa-apa. Ya, Berarti kan merasa. enggak berarti kan seorang Mas Guntur tuh memang dikenalnya yang mungkin tidak banyak tapi justru orang-orang Penting. penting. Kan malah apa Mas itu? Karena nggak Jadi langsung, Mas Mas. Dani juga sih secara nggak langsung kan, secara langsung malah. Iya, tuh disebut loh Mas. Juga sih. Disebut gitu. Dia nggak pernah nyebut Patup. Enggak pernah saya, Mas Haprus enggak pernah nyebut saya. Cuma mau nonton Patop itu enggak pernah. Nggak pernah. Saya beberapa kali main di Solo loh padahal. Kemarin? Enggak pernah. Belum lama Wingi ini? main Solo. Oh. Oke. Terus ini proyek terdekat kapan Mas? Ngerjain orkestra nih Dewa 19? Belum, sementara ini belum. Cuma ada ini Mas, ya semoga dilancarkan sih. Jadi saya itu kan punya karya yang saya kolaborasi dengan teman-teman Sulawesi Tengah. Karena saya ada darah Sulawesi juga, ibu saya kan dari Sultan Palu. Sultan Palu. Eh. Jadi dari 7 karya itu ada 1 karya yang dilirik sama pemain Amerika, pemain saksofon. Mike Tyson. Oh dia, Musisi. John Cena lah tempatnya. Oke, dia terus. Musisi Mas, apa Mas? instrumennya HP, Hah? Hah? Sex by phone. Sex by phone. Tiga dia Mas. Terus. Apa mau diganti? Bapak juga hati ini cakendel terus. Dia tertarik sama satu materi dan Apa, Mas, materi ini? lagu judulnya itu Merapi Tabe. Lagu daerah ya? Lagu daerah. Pas dia dengar, dia langsung isi. Dan lewat manajernya, ini saya mau rilis di Amerika, katanya gitu. Oke. Tahun depan. Terus kerjasamanya sama Mas Guntur. Project yang terdekat ini. Orkestra? Bukan, kebetulan Oh, enggak. ini Ini di person luar. to person? Iya. Oh, oke. Berarti Mas Guntur berangkat ini? Mangkat, Insya Allah. Mangkat. Mangkat. Oke, lancar Mas ya, amin. Apik no. Sebelumnya, besok Januari tanggal 31, saya sama si pemain saksofon ini mau konser dulu di Jakarta. Oke. Dengan karyanya dia, sama karyanya saya juga. Cuma satu ini yang belum ketemu siapa ini talent yang artis nasional ini yang bisa mendampingi. Kurniawan Dwi Yulianto. Penyanyi apa Mas? Penyanyi. Kemungkinan Kan banyak banget tuh Mas, tinggal milih tuh. Nah, pilihannya adalah kalau nggak Ari Lasso. Ariel, Sabrang, nggak dimasukin. Once? Oh itu Jokono hubungannya karo Dewa iki. Loh, iya, Mas. Masih kan yang Dewa iki. yang Dudu tematik, Dewa. kan ke tematik tuh ini. Dewa 19 Oh, sama iya. mulai. Oh, iya, Once, Ding. no. Antara Ariel atau Ari Lasso. Ari Lasso. Oh harus A inisialnya. Oh harus A. Agus. Gitar dia. Butuh penyanyi. Aku butuh Penyanyi, oh jauh nyanyi Mas. Butuh nyanyi. Wah ngeri deh nyanyi saya diblokir. Saya aku mau tanya ini. Konduktor ya. Heeh. Sejane ngomongnya konduktor apa konduktor apa? Konduktor itu tulisannya. Tulisannya, tapi lafalnya konduktor. Konduktor. Kan ejaan Konduktor. Indonesia pun juga konduktor kan. Konduktor. KK kan pakai iya. Oh, konduktor. Konduktor. Ah kui. Apa mau katakan apa? Konduktor kui ya. Orang awam, pokoknya aku Mas. Aku kan bukan musisi, politikus tuh aku. Sejarawan Aku ini- deh. Siapa? Sejarawan. Loh, aku sebenarnya tuh tidak mau mengakui bahwa aku musisi loh Mas sebenarnya. Yang Ora mengaku iso. bukan diri sendiri Mas, Ora iso. orang lain. Wong ora iso ndelok jerawate dhewe, Mas. Yes. Sing ndelok jerawate kudu wong liya. Wong Oh, liya. tapi kan biasanya ada pertanyaan Mas profesinya apa? Rasa dirungokne. Profesi itu bukan Oh, iya. Heeh. bukan Mas ya, bukan pengakuan, tapi Iya. apa yang dikerjakan, atau Yang Mas. dikerjakan. Tapi nek pengakuan misalkan Mas Patup, oposisi, pengakuan orang lain, Berarti KTP salah dong. pekerjaan. Oh iya. Ya, kami orang luar Mas Anu musisi. Jelas musisi lah. Musisi, Jelas apalagi musisi. pernah bertemu beberapa kali di bidang musik. Nah, sebagai orang awam, konduktor Mas ya, bawa yang namanya apa jenenge? Tongkat Musa. Walesan. Walesan itu Mas. Baten. Di batin itu di mindset Baten, ya? di mindset saya itu apakah batin itu berpengaruh sama suara bunyi-bunyian atau sama tempo atau sama opo ngono lho Mas. Karena aku lihat di Mr. Bean itu ngene wae muni ngewek. Orang awam Mas ya bener Mas. Iya. Secara fungsi aku nggak tahu sih sebenarnya. Iya, Iya, kurang Mas. ngerti. Bisa jane piye ta? Berarti itu musisi. Mau
Mas Dani WA ora ngerti. Saiki fungsi button ora ngerti iki piye ya. Tapi lebih ini Mas, lebih ke kecenderungannya lebih ke gerakan tangan sih sebenarnya. Lebih ke gerakan tangan. Jadi kalau misalnya tidak menguasai teknik gerakan tangan, percuma dong pakai media yang namanya button itu. Masa cuma gini-gini. Ya kan? Bisa saja sih, tapi apa iya disebutkan sebagai konduktor kalau hanya seperti itu. Jadi tanpa button pun sebenarnya bisa menggerakkan pemain. Karena saya pernah beberapa kali lihat di YouTube itu memang ada konduktor yang tanpa button. Jadi ya natural dia. Mungkin lupa nggak dibawa, ketinggalan kan? Ya iso wae. Mungkin bisa jadi salah satu media untuk orkes itu kan gede ya Mas ya. Ya. Menjangkau penglihatan pemain yang misalnya percussion kan paling belakang gitu Mas. Paling ujung ya. Dan mungkin kenapa warnanya putih, itu yang paling natural untuk bisa dijangkau mata kan sebenarnya. Jadi mungkin. Karena aku belum pernah nyari juga sih, apa sih fungsinya button itu. Tapi bagi saya lebih ke gerakan tangan. Mewakili gerakan tangan. Iya. Gerakan tangan berarti ada ininya Mas, ada artinya. Harusnya ya. Loh, tapi button itu berarti sebenarnya fungsinya hanya perpanjangan ya atau penegas ya, Mas? Bisa Mas, penegas ya? Bisa. Atau mungkin ini juga ya, identitas juga mungkin ya. Identitas seorang konduktor kan identik dengan button sih sebenarnya. Kan? Bisa juga sih. Bisa jadi juga. Karena kayak dirijen tidak harus memakai button. Iya, tangan ya kan? cukup dia ya. Nah, cukup tangan. Cukup. Ini. Dan masih banyak juga yang salah sebut juga bahwa dirijen kan untuk choir. Konduktor khusus orkestra. Drum-band itu disebut apa Mas? Mayoret, marching band. Oh iya, mayoret ya? Kan tahu gimana? Oh yang itu. Kalau marching band kan ada konduktornya juga. Oh ada Mas ya? Ada. Tapi dia gerakannya statis Mas. Kalau orkestra kan bisa apa namanya? Kalau misalnya gerakan kecil itu piano lembut. Yang crescendo semakin lebar. Nah itu. Kalau marching band dia statis. Ketukan ya? Oh. Ya. Gerakan tangan ya. Gini ya terus. Dasar ya Mas, kalau yang diajarkan yang SD biyen aku kan ngono kuwi 1 2 3 4 kan gitu ya. Kenapa harus statis? Karena biasanya kan marching band itu badet gitu kan di lapangan terbuka ya Mas ya. Betul, ya. Kan jaraknya jauh banget. Kalau ada yang gini mau apa ya ketok. Jadi dia statis terus gini. Oh, gede Mas. Jadi dia nggak pakai dinamis ya Mas ya? Nggak pakai dinamik ya? Hampir tidak ya? Hampir tidak. Kalau misalnya main dinamik pun, dia yang dikurangin adalah instrumen mana yang bisa dimainkan. Nah betul. Itu lebih instrumen yang jauh mungkin ya? Ya, bukan ekspresi yang dimainkan, tapi pengurangan instrumentasi. Betul. Oh, itu bedanya ya. Kalau orkestra kan memang multi item ya, yang dipikir ya. Ekspresi, dinamik, tempo. Itu sejauh yang saya tahu ya Mas ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang lebih paham mungkin bisa. Enggak ada jenengan tok sing paham iki. Enggak ada. Mesti ning gone ngene sampean kok. Saya tuh lebih banyak sinau ning dalan koyo ngene iki Mas. Loh bandingke maca buku ngono iki Mas. Ya, tapi biasanya orang-orang yang mau belajar dimanapun, tidak hanya di tempatnya belajar, itu biasanya luwih nyokot gitu loh. Tapi itu tenan loh Mas. Dulu waktu saya kuliah tuh ngeband iki ora tau dadi loh lagu kuwi. Lah nyapa kuliah? Pada akhirnya juga, wah ternyata saya kuliah dijebak ya. Oh tapi kan paling nggak tahu dasarnya. Ya. Teori kan penting Mas. Aku yang ngerasain Mas. Tapi jadi terjebak di teori. Nah itu hati-hati banget itu. Oh makanya ditambah karo sinau neng dalan itu. Sinau neng dalan. Oh pas zaman kuliah tuh ngeband tuh Mas. Caca kampus kabeh. Pergerakan akor tadi jadi dibahas, jadi pembahasan yang sangat alot banget. Karena ngerti teori. Iya. Nanti kalau perpindahan dari akos ini nanti ininya dewe-dewe ya. Rada hati Mas. Iya. Mau ngeband karo cacah Jopo, ya KPN, UPN, hati. Walaupun nggak payu ya. Iya, tapi jadi gitu. Jadi, karena tidak perang teori. Ada wujudnya. Betul. Malah justru banyak belajar dari teman-teman itu saya. Oke, tadi berarti gerakan tangan Mas ya tadi gerakan ya. Tangan, yang paling pokok adalah gerakan tangannya, bukan lebih ke gerakan tangan. Bukan ke buttonnya kalau saya ya. Iya. Makanya ada beberapa yang tidak pakai button. Ya. Terus gerakannya Mas, gerakannya itu apakah terserah dirijennya, terserah konduktornya maksudnya,
Untuk kan gayanya kan saya lihat nek orkestra itu kan beda-beda. Beda-beda. Nggak melalui ono sing kadang-kadang luweh cantik. Ono sing gemulai. Ada sing paku niki. Itu ekspresi aja sih Mas. Oh, iya. person ya Mas Wil. Iya, karena ada yang bilang bahwa gerakan tangan itu tidak boleh melebihi kepala. Sampai gini tuh nggak boleh. Tapi kalau sudah main ekspresi kan nggak mungkin dibatasin itu kan. Justru semakin ekspresi itu justru bisa menarik energinya pemain. Iya. Nah, mungkin ini dapat apa? Nggak ada. Makanya kadang kalau misalnya kita nonton orkestra pemain sampai goyang gitu tuh karena energi dari konduktor dan juga. dari pemain saling tarik menarik ya, saling memberi. Betul. Itu bukan gaya toh. Bukan Mas, bukan. Nah, menurutku juga Mas, menurut saya ya, salah satu nggak tahu apakah bisa dibilang syarat atau tidak, tapi menurutku konduktor itu harus mempelajari psikologi pemain juga. Bagaimana bisa mendapatkan energinya mereka. Contoh, tidak hanya pada saat musik bunyi ya, berdiri di podium saja, misalnya teman-teman masih pada ngobrol nih, ada yang nulis bowing, ada yang membahas ini, bagian ini harus dibikin gimana. Konduktor berdiri di depan podium, angkat button, itu semua diem. Nah, menurutku itu sangat penting untuk seorang konduktor. Bagi saya ya. Tapi untuk mencapai itu, butuh jam terbang pasti ya? Pasti Mas. Artinya Mas. itu sebenarnya itu bukan aturan di buku. Iya. Tapi terjadi karena memang sudah ada chemistry ya, antara konduktor sama player. Iya. Nek saya sih mungkin ya kudu kayak mentem bareng, tadi kan foto. Ya. Ada saat bersama-sama di luar pementasan gitu ya. Pisu-pisuan bareng, musik orang melulu bahas musik kok Mas. Mentem bareng saya mentem bareng. Gelut ya Mas. Orang konduktor ya. Orang konduktor ya. Oh, segitunya Mas ya seorang konduktor di mata para player itu ya. Begitu dia ngadeg nih kalau guys kudu menang. Setidaknya harus bisa menangkap energi itu Mas. Ya. Itu. Oh iya, berat Mas. Berat karena untuk kalau konduktor baru, terus dia tidak mendapat respect dari playernya. Gitu ya. Sopo ini nyari konduktor nyari. Gitu kan ya susah juga dia untuk mengondak satu aransemen gitu ya. Itu kan susah juga. Iya, susah Mas. Untuk memaksa playernya, untuk menyesuaikan ekspresiku. Ya. Aku karepe dinamisasinya begini, ekspresi musiknya begini, itu kan mereka enggak respect sama saya. Itu kan ya susah ya Mas. Iya. Awalnya Mas, saya waktu Mas Dhani bikin orkestra itu, kan Mas Dhani langsung menunjuk saya untuk jadi konduktornya gitu. Karena sebelumnya kan saya sudah ada pemain inti ya untuk orkestra itu, saya ajak ngobrol. Setidaknya saya butuh support, minimal itu. Saya tidak butuh untuk diakui bahwa saya seorang konduktor, bukan. Teman-teman support, wes iso, gas wae, iso kowe. Jadi tidak semata-mata saya langsung berdiri di situ, enggak. Saya ada ngobrol lah. Blusukan ya? Enggak juga. Anjuk dicor. Blusukan hati maksudnya memahami hati. Pengen kalimatnya le blusukan hati. Dicor. Saponi dewi kan. Berarti kan konduktor tuh berhak untuk memarahi player ketika memang harus dimarahi. Walaupun marahnya beda sama marah dalam arti sesungguhnya ya. Iya. Misalnya ono lagi main udut pas. Iya. Saya jelek udut. Beda. Iya bisa. Bisa. Oke. Bisa. Untuk saya ingin nih Mas, orkestrasi saat biola itu biasanya berapa orang? Biola. 6. Viola berapa orang? Itu namanya orkestrasi ya, misalnya dimainkan 3-4 orang. Untuk mengetahui sapa sing main elek piye, Mas? Padahal padha kabeh Mas ya. Piye? Iya. Itu biasanya saya dibantu yang namanya concert master. Oh, ada Iya, dia itu kan wakilnya konduktor istilahnya. Dia berdiri di mana? Di sebelah kirinya konduktor.
pemain biola, violin 1, ujung dewe. Juga player, Mas? Sebelah kanan, player. Biola ya, main. Biola. Oh, jadi Itu konsermaster. konsermaster tuh semua ada. Biola ono, brass ono. Kalau konsermaster cuma 1. Dan biasanya biola? Biasa, harus biola. Oh harus biola. Harus biola. Apa masalah sana neng dunia teori musik kenapa? Mungkin karena string itu pondasi ya Mas ya. Pondasi Ya. dari keseluruhan instrumen orkestra ya. Biola. String. Oh, string. Ya. Makanya di string, di string itu kan terbagi dari lima apa ya. Jadi ada violin 1, violin 2, viola, cello, kontrabas. Oke. Masing-masing seksi itu punya prinsipal. Oke. Violin 1 itu prinsipalnya konsertmaster. Konsermaster. Violin 2 ada prinsipal sendiri, viola ada prinsipal sendiri, cello, kontrabas. Nah itu koordinasinya adalah masing-masing pentolan itu. Begitu juga di woodwind, ada di brasswind, percussion pun juga ada. Oke. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau keluhan dari player, sampaikan ke prinsipal dulu, baru sampaikan ke Playernya. konsermaster ke konduktor. Ke konduktor. Enggak langsung ke konduktor ya? Bisa jadi, bisa juga. Tapi rasa interupsi, Mas Guntur, kancaku bosok. Enggak bisa ya, harus ke prinsipal dulu. Iya, harus prinsipal dulu. Terus konsermaster, Idealnya gitu, terus ya. ting jenengan. Etikanya begitu. Berarti itu yang telinganya cukup tajam adalah si konsermaster tadi, Mas ya. Ketika ada sesuatu yang Iya. kalau konduktor nggak dengar misalkan. Kalau ya biasanya juga sering terjadi seperti itu. Sering terjadi. Karena konsentrasinya kan wis multi ya. Iya, Wis karena iya multi gitu. Tidak instrumentasi lah, tidak. Ya kadang-kadang sudah terdistract lah dengan Sama ini tadi menjawab pertanyaannya Mas Patut tadi itu berapa orang tadi itu kan ya. berapa orang misalnya. Nah, Viola siji, viola loro. menurut saya sih Mas ya, ada wacana itu gini. Orkestra, bagi saya ya Mas ya, orkestra disebut sebagai orkestra itu kan harus ada konduktor menurutku loh ya, Ya. menurutku. Dan jumlahnya itu, kalau di atas 30, itu baru bisa disebut orkestra dan harus punya konduktor. Minimal 30 player. Kalau di Minimal bawah- 30 player. Iya, bagi saya ya Mas ya, itu prinsip saya. Di bawah 30, itu masih bisa disebut ensemble. Ensemble itu di leaderi sama prinsipal, konsermaster itu tadi. Cukup ya? Cukup. Oke. Dia Jadi angguk gini, oh, bisa langsung mulai. Saya sering lihat itu. Menurutku ensemble ya. Ensemble, Mas. Lebih lagi string section Ya, ada string section, ada brass section juga. paling memang wolu, Iya. Mas ya, wong songo gitu ya. Itu kalau 30 ke bawah, itu tanpa konduktor Ensemble. masih bisa jalan. Iya. Kalau mini orkestra kan menyebutnya dengan alasan mini itu sekecil. Makanya aku itu gelisah saja Iya, nih, Mas. mini orkestra. Sama deh, saya juga masa ada sih menurut tidak ada menurut saya itu hanya ada. istilah budaya aja itu. Kalau misalnya cuma 4 ya sudah sebut aja kuartet. Kenapa harus disebut orkestra sih? Iya, Gitu loh. kuartet, string section. Aku nggak apa. tahu apakah itu memang pola untuk sisi dodolan mungkin aku nggak tahu. Dodolan, Mas, Karena itu, iya, bahasa karena orang dodolan. awam taunya ada pemain 2 violin saja udah orkestra. Mini Iya, iya. orkestra. Mini orkestra. Aku kadang suka Anda sebagai pelaku ya jelas risau ya, Mas ya, risau ya. Tapi Tenang gue, Mas. memang bahasa apa namanya jualan itu memang kadang-kadang sembarangan gitu. Mengistilahkan sebuah bidang itu memang sembarangan. Gitu. Ya Dan itu harus dan diakui. itu akhirnya dibenarkan, Mas ya? Ayo menjadi benar. Pembenaran, Pak. Karena Iya, sekarang pembenaran, tidak ya. ada yang menyalahkan. Ya, enggak. Karena nggak ada yang menyalahkan. Misalkan juga nggak mau. Nek di atas 30 orkestra. Berarti nggak ada mini orkestra, Mas? Mas, lah nek iki, nek simfoni. ya ada istilahnya simfoni sama kuwi, filharmonik kan. Nah, filharmonik. Oh, beda. Nah, itu piye itu. Kalau dulu Mas ya, saya mengartikan karena saya kan punya beberapa dulu ya waktu masih koleksinya kaset sih Mas. Saya punya beberapa koleksi itu orkestra simfoni sama filharmonik yang mereka itu dengan nama yang sama itu mereka membawakan dua genre. Misalnya London Philharmonic London Orchestra, Philharmonic. ada London Symphony Orchestra. Betul. Dulu kalau yang Philharmonic itu cenderung membawakan komposisi klasik. Oke. Simfoni justru membawakan kayak London Symphony itu kan pernah ini cover lagunya Queen, Oke. Phil Collins. Oke. Dia pop mau ya? Iya, Pop banget. lebih ke itu. Simfoni dia mau. Iya, walaupun pada akhirnya
itu gayanya adalah klasik. Klasik tetap. Tuh. Tapi Dulu- nek sing filharmonik pasti klasik. Pasti klasik. Pasti Wis klasik. ra gelem nganu lah main ke genre pop lah ya. Iya, makanya tahun kemarin saya bikin orkestra Jawa nggak mau pakai simfoni sama filharmonik, ya udah orkestra Jawa wis. Orkestra Jawa wis beres ya. Ben tanggung jawabnya Tidak lebih ada, enak. iya, bebannya orang. Mas, nek secara jumlah pemain simfoni atau boleh kita sebut filharmonik, kuwi minimal piro? 60? Wah itu udah orkestra mas. Orkestra ya? Iya orkestra. Menurut saya 30 ke atas. Tapi kalau orkes luar itu wah nggak ada yang 50 mas. Rano ya? Wah iso tekan 100 mas. Oh iya, makanya kalau aku lihat 100. konser-konsernya filharmonik itu kan, wih dan semuanya akeh iki wong piro iki gitu. Ketika Mas Dhani menghubungi sampean itu, seberapa jauh aransemen orkestranya diserahke ke jenengan? Misalnya begini, wes iki pokoknya aku 100% nganu Mas Guntur, aku pasrah. Atau Mas ngono es dadi, aku ngrungokne sik ya, sapa ngerti ono revisi gitu enggak? Nah, jadi selama ini saya sama Mas Dhani selalu ada, bukan treatment sih, tapi Mas Dhani itu kan karena dia itu kan senang orkes mas. Senang orkestra dia itu. Jadi selalu ada request nada. Mas bagian ini instrumennya horn, instrumennya cello, nadanya ini Nadanya yang ini. Gare tak gathuke karo ideku. Oke. Iya. Spesifik ya? Iya. Ono Heeh. pengen ngene iki, Iya, pengen nada ngene iki. Iya. Jadi nada yang diusulkan sama Mas Dhani itu biasanya langsung mengimbanginya adalah saya bikin counter melodi baru. Ya. Tanpa menghilangkan melodi yang dibuatkan sama Mas Dhani. Wah, iki teori musik Itu iki yang ora repotnya, paham iki. ya bukan repot sih. Jadi memang harus ada treatment sendiri untuk dengan Mas Dhani. Beda kalau misalnya sebelumnya waktu saya dengan Mas Oni. Nah, itu beda lagi. Treatmentnya beda lagi itu, Mas. Berarti ini salah satu alasan Mas Dhani ngubungi Mas Guntur. Hal semacam ini kan kudu ditangkap sama konduktor. Keinginannya Mas Dhani. Memang harus sih, Mas. Harus Ya, Mas. Harus, memang harus. Dan ada hal juga yang penting menurutku sih, seorang konduktor itu kalau misalnya memang tidak terbiasa aransemen atau belum pernah membuat aransemen, minimal bisa memposisikan diri, bisa menguasai apa sih musik director ini. Misal konduktor menerima Sheet ya? orderan aransemen, itu dibedah dulu tuh. Bagian ini. Di saat digabung mana yang muspro ini? Oke. Seperti karena gini, yang namanya orkestra itu kan bukan semata-mata hanya tempelan juga enggak, tapi fungsinya adalah kan layeri, memperindah lah bahasanya gitu. Mana yang kira-kira muspro dalam arti gini, di saat ada vokal nyanyi, kue ini terabas terus. Oh, betul. Isi ngarep dirungokne saya ngendi. Kan muspro jadinya. Ya. Musik director, konduktor harus memahami teori itu. Menurut saya itu penting. Itu fatal soalnya. Silent itu bagian dari musik ya, Mas? Betul, Mas. John Cage kalau nggak salah ya. 4:11. Ya. Berarti menurutnya Mas Guntur, seorang konduktor itu harus bisa menjadi Teori musik director. Iya. Ya, tapi kalau seorang konduktor tidak harus bisa aransemen. Tidak harus. Yang penting musik director dia bisa. Paham teori Paham, ya, itu. paham. Iya. Apalagi kalau konduktor yang bisa aransemen. Oh, luar. Mas Erwin itu, wah keren. Oh, lengkap Mas ya. Iya. Aaron Gutawas keren. Walaupun secara akademik aku nggak tahu apakah Mas Erwin itu pernah sekolah conducting atau enggak, aku nggak tahu ya. Ada sekolahnya Mas? Ada, Konduktor ada sekolah. ada. Menurut saya ya Mas ya, konduktor yang benar-benar konduktor itu ya ada di Jogja. Siapa, Mas? Jogja mana itu? Siapa kuwi? Tebak. Orang ngerti aku nek dunia siapa iki? Onone yang gitu kan. Isi. Wah, Isi. Sewon City. Sewon City. Kampusnya anakku. Sewon City omahku. Alumnus. Piye-piye pokoke Yogya Sewon City. The real konduktor. Konduktor. Siapa Mas itu? Siapa itu? Pak Budi Ngurah. Pak Budi Ngurah. Itu itu benar-benar real konduktor. Kenapa Mas? Menurut jenengan beliau Pak Budi Ngurah ini keistimewaannya apa? Dari semua tadi yang sudah saya sampaikan, Oke, tentang dia kuasai. konduktor. dia kuasai banget. Ya.
Jangankan ngangkat gini, Mas. Berdiri di podium saja dia gini, itu player wis menang, Mas. Oh. Jangan-jangan Itu masih dalam bentuk belum apa-apa ya? Belum apa-apa. Jangan-jangan duwe susuk. itu kabarnya tangi turun ono musiknya, Mas. Ngono. Tuh. Tapi respect Saking gini ya, saking respect setinggi itu Ya. pasti didapatkan ya prosesnya ya, ya. Iya, dengan, karena saya- dengan perjalanan dia yang Iya, kebetulan waktu saya masih teruji kuliah lah. kan ada kelas conducting kan, diampu sama beliau. beliau. Oh, Belajar, sekarang kan. masih aktif, masih Sugeng. Aktif. Aktif Bukan dalam ajar gitu. Apakah masih ngajar atau enggak tahu ya. Oh. Megang ini, Mas. Ini buka tutup jentik aja itu ngaruh loh. muni, Mas. Ada orang nyamuk. Berarti Mr. Bean bener ya? Bener tuh. Kalau dia seperti Mas Budi Murah, nah, tapi nek wong biasa tangane ngene ora muni-muni. Wow gitu ya. Ternyata nyawa konduktor juga. Tapi Berat loh. beliau Makanya saya tuh belum berani saya sebenarnya mau dibilang konduktor sebenarnya. Saya lebih Walaupun kalau kita lihat ya Mas Guntur selain arranger, komposer, kita ya Mas konduktor, tahunya. ya kalau Nah saya Mas, lihatnya. karyanya Mas Budi Murah ada yang di-share di YouTube nggak? Atau dilihat di mana? Misalkan teman-teman penasaran sama namanya Mas Bapak Budi Murah. harusnya ada sih, Mas. Harusnya ada ya. Harusnya ada ya. Ketika beliau ngondak ya. Iya. Iya dia ada yang ngundang. Atau mungkin saya aja yang kurang referensi. Harusnya ada sih, Mas. Sekelas beliau, dia punya karya. Klasik Mas? Atau semua? Lebih cenderung klasik. Kalau misalnya ngondak pop pun, outputnya jadi terkesan, Klasik. kalau yang bisa ngerasain ya. Karena memang konduktor klasik. Wah, keren itu. Sip ya. Bapak. Itu jadi rujukan jenengan lah ya. Iya, banget. Budi Murah ya. Banget. Sekarang saya anu aja Mas. Saya nanya sebagai orang, ya mungkin keresahan kita sama ya. Gitu. Kan yo 10 tahun, 20 tahun terakhir ini kan jamak ya, band-bandan, kolaborasi dengan orkestra. Orkestra, ya. Kolaborasi dengan orkestra, sini orkestra. Jebul sing main memang 6. Gitu ya. 10 itu sebaiknya. Memang kita tidak berhak juga, itu kan penamaan secara budaya ya. Mungkin lebih menjual. Yang akhirnya dibenarkan. Benar. Akhirnya dibenarkan karena tidak ada yang menyalahkan. Ngene iki. Orang-orang yang kompeten ini juga tidak pernah bersuara. Kalau jenengan barang ini, kan sebenarnya kompeten ini jenengan. Atau esok bersuara tapi kan dirungokne Mas? Bisa saja. Bisa saja. Bisa. Sakjane Mas. Iya nangani kuwi. Ya agar kita ini tidak hanya sekedar menyematkan satu istilah secara bebas tapi tidak bertanggung jawab. Memang ini mungkin tidak terlalu penting untuk orang awam, tapi kita sebagai pelaku musik ya, atau kesenian secara umum kan gue penting Iya. sakjane ngono. Mungkin anu juga sih, Mas, harus ada perhatian dari pemerintah juga sih. Merentah meneh. Enggak, gini loh, Mas. Gini loh, Mas. Aku wis menghindari Mas, iki mau ini pemerintah loh, malah betul. dek sing ngomong pemerintah iki. Ini ada tak kasih sedikit apa namanya tak spill sedikit ya. Jangan menyebut nama pemerintah. Terus apa? Kobong deh. Enggak, gini loh, Mas. Kenapa? Ini tak jawab, Bro. Jawab, bro. Itu aku takon kok ora Wis dijawab. digas, ya. Aku wis takon kok. Piye? Gini, Menurut jenengan kerisauannya itu bisa ngene, bisa ngene, bisa. kalau saya mengambil kondisi ya, kondisi di Praha, Ceko ya, sebagai salah satu pusat. Orkes. ya, Nah, itu player orkestra itu dijamin sama negara, Mas. wah, ya iki atuh banget ya nek kene-kene dhewe ya. Nah, hubungannya tuh gini, Mas. Segitunya Mas ya? Iya, nek ngono iya. Jadi negara bertanggung jawab, pemain orkestra di Praha itu sudah jadi devisa negara. Jadi negara bertanggung jawab untuk memberikan pekerjaan. Itu di Praha. Nah, hubungannya adalah pada akhirnya di Indonesia, apa ya jenenge? Bertabrakan dengan kondisi akhirnya dananya mung semene. Kan eman-eman, Mas. Padahal kan yang dibutuhkan kan orkestra. Fokusnya ke dana jadinya nih ya. Jadinya iya, selama ini kan begitu. Selama ini begitu. Beda lah misalnya, ya akhirnya aku ngomong gini ya. Beda misalnya, mungkin orkestra besar yang lain juga kalau dengan Mas Dhani akhirnya aku nggak mau di bawah 54 seperti itu. Oke. Harus sekian. Mungkin orkestra besar yang lain kayak Twilight, Aaron Gutawa juga mungkin
berlaku seperti itu. Cuma nggak tahu ya kalau yang orkestra anyar ya, atau belum terkenal ya, atau durung duwe jeneng itu bagaimana? Iya, karena dia harus menyesuaikan budget. Iya. akhirnya menyesuaikan budget kan mas. Mas, iya. Ya nggak ada jawaban lain mas. Nek saya loh Berarti kan negara tas yang salah? salah. Kudu mencari solusi bagaimana player ini iso madang. Lho tenan kuwi. Sempat tekan negara, iki orkestra ini tekan lho negara. tenan kuwi. Sempat ada solusi gini mas. Enggak, bukan solusi. Jadi sempat ada wacana ini, mungkin di luar tema ya mas ya. Jadi beberapa player itu mencoba untuk merumuskan sakjane iki idealnya itu setiap player itu dibayar berapa sih? Kan selama ini kan nggak ada tolak ukurnya. UMR orkestra. Iya, UMR orkestra. Iya, iya. UMRO. Sempat ada wacana dibikin 4 kelas. Oke. Kelas A, B, C, D. Nah, yang jadi pertanyaan saya, waktu itu kan kebetulan saya Diajak rembuk. diajak rembukan. Nah, oke, A pasti paling bagus. Oke. B, ideal. AI grade piro? 7 tadi, 5 Mungkin 7. ya. Itu, Mas. Oke. Lima, Kan tujuh. jelas ya Mas ya? Ya. Oh. B. B, ideal. C, bawah sedikit. D, minim. Ya kan? Mini orkestra tadi juga. Minim skill loh. maksud Minim saya. skill ya. Misalnya lagi lulus SMM. Ya. SD. Terus duwe pengalaman melu orkes Ya, gitu bisa ya. jadi Itu ya. grade D gitu ya. Ya. Wah, kelas D gitu ya. Oh, sesuai dengan kelasnya. Ya. Ya. Nominal, Mas. Nominalnya piro? Pas Nah, itu. Sudah Jadi diketok belum? itu belum sempat disebutkan berapa. Yang saya tanyakan itu gini. Misalnya A sekian, B sekian, C sekian, D sekian. Nah, ternyata selama ini klien cukup puas dengan yang B. Harga terjangkau, mainnya juga Ora fales-fales banget. fales-fales. Ya, Akhirnya ya. yang laku B terus. Sing A kapan? Sing C kapan? Sing D kapan? Wah, empiris ya. Ya. Belum terumuskan akhirnya jawabannya berapa. Nek sing D sama C iso ngoyak. Karena berproses akhirnya. Aku pengen nggak grade iki. Ya. Sing masalah kan A, Mas. Nggak mungkin dia ngedoki skill. Ya. Atau mungkin? Bang Andi Rapayu akhirnya seperti itu? Akhirnya Iya. mungkin akhirnya gini. Sulit iki, sulit. Iya. Sulit iki. Betul. Iya. Akhirnya saya pernah melakukan hal ini. Aku nggak tahu apakah nanti ini teman-teman akan nonton, tapi lebih baik saya terus terang saja. Pada akhirnya daripada nggak main, toh aku pikir dia masih aman-aman kok, walaupun masih di golongan kelas C. B dengan C, bahkan A pun saya bedakan fee-nya, Mas. Yang penting mereka itu mendapat kesempatan untuk bisa main. Iki berarti konduktor iki tambah job desk iki ya? Hah? Saya melakukan itu Iya, kenyataannya, iya. Mas. Tapi kui adil Mas menurutku. Ya, nggak tahu, Mas. Ya, menurutku aku setuju Mas. Menurutku itu adil karena konduktor apalagi misalnya jenengan juga arranger atau menentukan siapa sing main karo aku. Ya. Ngendak dan ngerti masing-masing grade pemain. Mosok atak kayak 1.000. No, ya 300 no, misalnya ya iki, misalnya 300 iki ya iki cah luwes SM. Walaupun di dalam satu orkes yang sama, neng ya kowe karo kowe beda lah. Ya. Itu kan keputusan. Ya. Apakah semua konduktor punya kebijakan kewenjengan? Nggak tahu. Wah, iki. Nggak tahu, Mas. Nggak tahu. Tapi kuwi apik. Berarti Apik. kemampuannya adalah memetakan sesuai dengan kemampuan, Mas. Ya, saya melakukan. sesuai dengan grade. Ya, dengan grade. Karena kalau rumusan UMR dalam tanda petik, perumusan UMR orkestra itu tidak dapat kesimpulan, akhirnya ya klasifikasinya ya wis diserahkan ke konduktor aja. Ya. Paling gitu solusinya ya Mas. Ya. Itu Malah solusi sama. untuk onone sakmene. Ya. Itu Mas akhirnya toh, Mas. Kan yang ngecake kan, Iya. ngecake iki lho, wong Jawa kan ada basa ngecakne ya Mas. Ngecakne. Akhirnya tidak ada bahasa seperti itu sih, Mas. Ya mungkin bahasanya langsung dengan fee sekian. Ya. Jadi
mung semene. Aku mencoba menghindari itu, Mas. Oke. Seolah-olah koyo piye ngono lho. Kaya maksa, nek Iya. kowe gelem semene ra gelem ya wis ra apa-apa. Iya, heeh. Memang bahasanya nggak bagus ya. Iya, kalau jadi- ning semene itu. Nggak bagus itu. Jadi berarti fee sekian. adanya ini ada segini. Ngono. Nggak, dia langsung. Langsung. Kowe orkes bayarannya semene. Gitu saja itu Mas. Oke, Jadi manajer saya tuh misalnya ya ngirim jadwal. Teman-teman ada event tanggal sekian, jadwal hari ini tanggal jam ini fee sekian. Nah, Apakah Oke. udah gitu? Nah, oke ya balas tidak oke Balas, ya. iya. Balas nggak balas, bisa nggak bisa biasanya pada balas. Oke. Aman sih ya nek ngono kuwi Mas ya. Konfirmasi. Iya, kalau saya gitu. Bahkan, nggak usah deh. Apa piye? nggak usah nih. Sing ngene iki mau sing apa iki mau sing rasah iki mau apa? Ini cuma mau minta episode 2 ini. Ora. Pepe, gimana? Orang aku dine salah ini. Ora apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Manusia tempatnya salah, Mas. Heeh. Kan ini opininya Mas Sukun Guntur. iki kane apa? Koreksi. Yoi. Ya terus. Bahkan Saya sedikit membedakan teman-teman dari Jogja, Mas. Saya memberikan sedikit mereka insentif karena mereka kan harus mengeluarkan dana transportasi. Itu. Oh, ya, benar. Mau tak ya. tanyakan itu Mas. Itu termasuk sudah komplit transport betul. atau Iya, jadi karena pemain orkestra yang freelance itu, Mas, itu tidak ditanggung siapapun. Akomodasi Betul. sama transportasi. betul ya. Jadi Komunikasi fee itu termasuk sudah termasuk di situ. Nah, itu makanya. Jadi makanya ya nun saya kalau misalnya ada teman-teman Jakarta yang nonton, alasan saya pikir kalian pasti paham. Ya harus paham lah. Ya. Betul. Gitu karena sudah pasti di Beberapa kasus saya pernah dengar temanku mau berangkat Jakarta ngopo latihan Mas. iya itu kan butuh Butuh biaya. mangan yang kereta, ya. butuh Iya. segala macam. Karena saya pun juga ini kayak akhir bulan besok ini kayak misalnya ada yang manggil meeting pun juga Ya tetap kudu ono dite itu Mas ya sanggup. Mas, setidaknya transport sama akomodasi ditanggung gitu. skill-skill konduktor, arranger atau pemimpin orkestra kayak jenengan ya, skill-skill manajemen ini mau. Apakah jamak juga di luar negeri? Atau luar negeri memang sudah ada bidang Klubnya, divisi iya. sendiri sih. Mungkin sih Mas ya. Ngono ya, Iya. karena mereka lebih terstruktur ya. Iya, sama ini juga waktu kebetulan belum lama ini kan saya bikin musik ilustrasi sama orkestrasi di film Siapa Dia kan belum lama tayang itu. Jadi ada beberapa lagu yang direkam di Praha. Nah, Scoring ternyata iya. Kayak misalnya gini. Jadi orkestra di sana itu bekerja sama kayak semacam terafiliasi dengan studio gitu loh Mas. Jadi orkestra ini dapat orderan sudah pasti akan menggunakan studio ini. Begitupun juga sebaliknya. Iya. Saya dengar itu dari Mas Bujana begitu. Nah itu kan terbukti kan. Iya. Mas Bujana loh. Betul. Dan Mas Bontot juga bilangnya gitu. Oke. Wah, memang Mas ya nek membandingkan Ceko lah ya dengan Indonesia emang apa ya? Ekosistem orkestranya jauh banget sih. Coba Jauh banget. setidaknya gini juga loh Mas, yang harapan saya tadi kenapa saya menjemput pemerintah. Ceko Praha itu kan mencarikan pekerjaan. Mereka membuka kayak misalnya, yuk negara mana nih yang butuh dibikinkan backsound. Saya punya loh orkestra ini. Kan Indonesia kan bisa gitu juga. Bisa, sangat menyebar bisa. portofolio Sangat ke negara bisa. lain kan. Gitu. Konsumen non sewu ini, ASEAN saja ya, atau Asia pada umumnya. Indonesia ayo kemampuan skill musiknya ayo nomor 1 loh yo. Dibandingkan ASEAN itu. Yang paling mahal untuk Indonesia adalah Rosone, Mas. Mute. Itu loh. Kita ini sebenarnya kaya, sebenarnya. Skill juga mumpuni. Wes rasa ada atau ASEAN atau Asia kecil gitu sekitarnya. Tapi itu tadi ya, karena pemerintah itu tidak punya imajinasi untuk menjual musik ini sebagai Aset. komoditi. Oh, iya. Komoditi gitu. Belum lagi Mereka kita pikirannya kan migas, mau pajak. kan ya penting. Ya. Belum lagi kan Ini punya beberapa aransemen alat musik asli Indonesia Mas ya. Ini kekayaan. orkestra pola tambah. Ini kan kekayaan. Praja nggak punya.
Iya. Maksudnya tidak punya seperti yang kita punya. Nggak punya, Mas. Nggak punya. Tapi iso, Mas. Iso digabung nih. Iso. Bisa sangat. Wong bisa. saya aja sampai nembung Pak Pardiman no, Arab Iya. sinau gender. Iya. Lo lihat kan es bolak-balik Iya. sama gamelan Sama gamelan, Leto Makanya itu. aku memang rada hati-hati Mas kalau Leto itu kolaborasi sama orkestra ya Mas. Aku rada mundur mesti. Saya orkestra sing piye iki gitu. Saya paling tidak duwe sumbangsih cilik gitu loh untuk membenarkan istilah orkestra sing piye gitu. Ya, Jadi saya mundur sih gitu. Aku gamelan bae. Nah, orkestra tenanan orkestra, apa ensemble, apa-apa gitu loh. Apa string section, apa quartet gitu. Jelas gitu loh. Sama Musik- ini juga Mas, mungkin sedikit saya tambahkan sih. Selama beberapa tahun terakhir sih, kan saya sering beberapa kali mendengar hasil-hasil garapan orkestra untuk band, untuk acara konten atau apa gitu kan. Banyak bermunculan, sebenarnya nggak masalah ya, nggak masalah. Cuma setidaknya kalau saya bisa memberikan saran, kalau misalnya memang berniat untuk sebagai arranger orkestra atau orkestrator, minimal harus syarat ya, itu harus belajar ada yang namanya teori organologi. Organologi itu mempelajari karakter instrumen. Penting banget itu. Jangan semata-mata, wah ngerti klarinet, waton ditokke, diunikke. Kosek. Kalau contoh ya Mas, klarinet itu terbagi 3 register nada loh. Low, middle, high. Kapan penggunaan ini? Minimal itu Mas, belajar organologi. Memaksakan biola di nada tinggi. Nah, Aku kerungu kuwi. Iki ngawahken. Ya wis oke lah aku gitu. Itu. Kuwi kudune tugasnya viola, kudu tugasnya registernya kan beda jauh. Iya. Tapi ya oke lah ya Mas ya. Iya. Itu tugasnya jenengan, itu tugasku. kayak gitu. Berarti maksudnya itu dari Mas Guntur adalah nek pengen jadi orkestrator Iya. harus belajar yang namanya organologi. Ada 3 sebenarnya. Oh, ada apa Kalau lagi? register ada. Ya, itu register itu termasuk di teori musik. Teori organologi, teori musik sama solfeggio. Pendengaran. Solfege. Itu syarat itu. Terus syarat lagi banget. sebagai penutup ya Mas ya. Ya. Nah, menurut saya kemampuan memimpin orkestra seperti jenengan, terus kepekaan terhadap nada register dan organologi, plus skill manajemen, seharusnya Wapresnya Guntur Nur Puspito. Mas, mila kowe aman yang buri. Tunggu lagi ya nanti cepat-cepat. Yuk, Matur nuwun. Pak Aman yang gini, matur nuwun.